Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Anggrit Dewangkara Yuda Pinanggis STMSC, yang dimana kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami terkait topik ataupun tema MIMO, multiple input, multiple output 5G dan 6G, yang dimana kami beranggotakan 2 orang, yang dimana saya sendiri bernama Jovi Prayogi dan di sini ada partner saya yaitu Adia Agusti. Oke, sebelumnya saya akan pindah slide. Oke, yang pertama terkait latar belakang dalam sebuah MIMO 6G dan 5G dan 6G, terkait eksplorasi, yang dimana eksplorasi tersebut terhadap sebuah teknologi 5G dan 6G di masa depan nanti akan menjadi suatu lambang revolusi teknologi, yang dimana kebutuhan dan permintaan sebuah komunikasi nirkabel dengan kecepatan data yang lebih tinggi harus terus tetap meningkat, yang dimana makalah yang kami tinjau dapat menyeluruh tentang sebuah evaluasi ataupun evolusi dan karakteristik alokasi spektrum 5G dan 6G, yang dimana juga desain antena MIMO ini tersendiri dapat bisa dibilang sebagai teknik pengurangan kopling bersama dan aplikasi pengguna yang lebih aman. Lalu sebuah pengertian MIMO. MIMO sendiri adalah singkatan dari multiple input dan multiple output, yang dimana MIMO sendiri adalah sebuah bentuk teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan beberapa antena di sisi pengiriman dan penerimanya. Dan MIMO sendiri memiliki tingkatan kapasitas dan keandalan transmisi data tersendiri. Lalu MIMO juga sangat penting dalam jaringan 6G dan 5G sendiri. Makanya itu kami akan bahas di hasil presentasi kami ini. Lalu masuk ke bagian karakteristik 5G dan 6G, yang ada 3 poin yang kami karakteristikan terkait 5G dan 6G, yaitu pertama adalah ultra reliable low latency communication atau bisa dengan disingkat URLC. Lalu kedua, theoretical data rate. Lalu ketiga adalah bandwidth channel. Lalu selanjutnya bentuk arah teknologi 5G dan 6G, yang dimana arah teknologi 5G dan 6G ini dapat menciptakan atau membangun sebuah jaringan untuk menuju kecepatan yang lebih tinggi gitu. Bahkan bukan kecepatan yang lebih tinggi aja, latensi lebih rendah dan kapasitas jaringan yang lebih besar gitu. 5G sendiri menawarkan bentuk kecepatan hingga 20 Gbps, sementara 6G diantisipasi mencapai 1 Tbps. Dengan latensi yang lebih rendah dapat mendekati transfer data instan. Lalu perbedaan terkait 5G dan 6G, yang dimana perbedaan 5G sendiri adalah nirkabelnya itu loh. Nah, nirkabel yang dimana dalam waktu dekat, karena pertumbuhan jaringan device to device atau bisa dibilang disingkat DUTD yang pesat lah, seperti IoT, IIoT, iOS dan IoE. Sistem komunikasi nirkabel 6G ditujukan untuk mendukung kebutuhan komunikasi tahun 2030-an gitu. Lalu 6G, teknologi nirkabel 6G yang menggunakan frekuensi spektrum elektromagnetik terahertz 0, THz sampai 10 terahertz yang mendukung 10 GHz sampai 100 GHz. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya itu Aditya Gusti. Oke, ini selanjutnya ada perbandingan MIMO 5G dan 6G. Sini ada tradisional MIMO system. Lalu ini ada massive MIMO system dan XL MIMO system. Next. Nah, di sini ada teknologi pendukung dan tantangan untuk 5G dan 6G.
Sini ada 1G itu analog voice, itu di tahun 1981 sampai 1991. Lalu ada digital voice and simple data, itu di 2G dari 1991 sampai 1998. Lalu ada mobile broadband, itu di 3G sampai 2010. Lalu ada faster data rates, itu 4G dari 2010 sampai 2018. Dan 2018 sampai sekarang itu masih di 5G, itu di connection device. Nah, ini di 6G itu ada frekuensi bands, lalu ada transmission mode, lalu intelligent transmission, dan integrated network. Next. Ini ada penerapan dari MIMO. Nah, MIMO ini memungkinkan pengguna ke beberapa antena pada pemancar dan penerima untuk meningkatkan kinerja komunikasi seperti kecepatan data, jangkauan, dan kapasitas jaringan. Next. Nah, ini MIMO dalam 5G. Itu ada Massive MIMO. Itu teknologi inti dalam 5G yang menggunakan sejumlah besar antena di stasiun pangkalan untuk meningkatkan keragaman spesial. Terus ada pembentukan berkas dan multiple plexing pembagian udara. Lalu ada beamforming. Itu teknik beamforming itu memungkinkan sinyal diarahkan secara akurat ke arah pengguna, lalu mengurangi gangguan dan meningkatkan keandalan tautan. Lalu ada MIMO dalam 6G, itu ada Giant MIMO, itu diproyeksikan sebagai evolusi dari Massive MIMO. Akan menggunakan jumlah antena yang jauh lebih besar lagi untuk mencapai kapasitas jaringan yang lebih tinggi. Lalu ada teknologi antena baru. Nah, ini di 6G mungkin akan memerlukan teknologi antena baru untuk menangani jumlah antena yang sangat besar. Lalu ada peningkatan kecepatan data. Dengan Giant MIMO, 6G diproyeksikan mampu mencapai kecepatan data yang jauh lebih tinggi, hingga 100 Gbps dibandingkan dengan 5G yang sekitar 10 Gbps. Next. Di sini ada contoh penerapannya, itu di Huawei. Ini sudah meluncurkan FDD 3 band Massive MIMO secara global untuk membantu operator memaksimalkan nilai spektrum sub min 3 GHz. Lalu ada ponsel modern. Ini banyak ponsel modern seperti iPhone 13 dan seri Samsung Galaxy S21. Itu mendukung MIMO multi antena seperti 2x2 MIMO atau 4x4 MIMO. Next. Nah, ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu MIMO atau multiple input multiple output akan terus menjadi teknologi kunci dalam 5G dan 6G. Bahkan dengan pengembangan teknologi yang lebih canggih, MIMO khususnya Massive MIMO membantu meningkatkan kapasitas jaringan, efisiensi spektral, dan kecepatan data. Nah, ini dalam 5G, Massive MIMO memungkinkan banyak pengguna untuk terhubung secara bersamaan dengan kecepatan tinggi. Kalau di 6G itu teknologi MIMO akan semakin canggih, misalnya dengan penggunaan frekuensi yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih inovatif untuk mendukung kecepatan data yang bahkan lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih kepada partner saya Ditya Agusti. Oke, sebelumnya hanya sekian yang bisa kami presentasikan. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Pak Angrit apabila saya tidak bisa on cam karena ada suatu kendala device, Pak, yang tidak memungkinkan saya nggak bisa on cam gitu, jadi off cam karena saya juga lagi ngerekam di OBS gitu, Pak. Oke, mungkin tak banyak yang bisa saya ucapkan. Kepada Tuhan atau kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.